Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya Putra, Ibu persilakan untuk memimpin doa teman-temannya dulu ya. Silakan Putra. Ya teman-teman, kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Sebagai rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia, maka kita akan menyanyikan lagu wajib. Untuk yang sudah hadir, saya persilahkan kalian mengisi daftar hadirnya yang ada di Classroom yang sudah saya bagikan ya. Sebelum kita memulai untuk masuk ke materi itu, saya mau nampilkan dulu video. Jadi sekarang udah ketahuan belum nih? Kan kita tuh di minggu yang lalu itu, ada yang masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Sejarah TIK. Sejarah TIK. Oh iya, sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Kalau kita lihat nih, setelah yang kalian amati tuh di kasir nih, di depan yang kasir nih, kira-kira kita ini akan mempelajari apa sih? Perangkat kelas komputer. Untuk menuju ke materi yang mau kita bahas ini, maka kita harus tahu nih tujuannya. Setelah kalian mempelajari tentang perangkat keras nanti itu, melalui ceramah, nanti diskusi kelompok kita, kalian itu mampu nih menjelaskan maksud dari perangkat kerasnya, kemudian mampu menjelaskan macam-macam perangkat kerasnya, lalu mampu menjelaskan jenis-jenis perangkat keras. Setelah itu kamu juga tahu nanti nih, oh ternyata fungsian perangkat keras itu seperti ini dari hasil kita berdiskusi nanti dengan teman-teman. Perangkat keras itu apa ya? Ada yang tahu? Oke, Okta. Perangkat keras komputer adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan secara langsung. Iya, pinter. Betul sekali. Kita tepuk tangan dulu buat siapa tadi? Okta. Oke. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Nah, berarti kalau misalnya dapat dirasakan itu apa? Oh, ini dipegang. Oh, ini ada mouse. Oh, berarti saya pegang bendanya seperti itu. Atau misalnya, oh ini ada keyboard. Saya pegang langsung keyboardnya seperti apa. Oke. Nah, saya mau menampilkan video. Nanti diperhatikan baik-baik penjelasan dari videonya itu. Disimak benar-benar ya. Tadi apa sih itu yang sudah kita lihat di layar kalian? Nah, dari yang saya tampilkan tadi itu berangkaian tentang penjelasan apa itu dari perangkat keras komputer. Oke, kalau kalian udah tahu tentang perangkat keras, berarti kamu juga tahu fungsi dari perangkat keras itu apa. Tadi ada di sini tuh penjelasannya. Oke, Amda, silahkan. Fungsi perangkat keras yaitu untuk mendukung kerja komputer, untuk menerima input, proses, mengolah informasi, memberi output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Iya, betul. Terima kasih, Amda. Betul sekali jawaban dari Amda. Oke, Zahra. Silakan. Flash yaitu peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Keyboard, mouse, mikrofon, webcam, joystick, dan kemudian mouse itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Mouse adalah, Hilfa? Untuk menggerakkan kursor, Bu. Untuk menggerakkan kursor. Keyboard. Ada yang tahu ini tuh fungsinya untuk apa sih keyboard itu? Untuk mengetik, Bu. Untuk mengetik. Selain itu, Cantika? Untuk menampilkan angka, huruf, dan simbol pada layar monitor komputer. Gambar kayak gini nih.
Kalau lihat dari gambarnya itu, kira-kira webcam itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memudahkan dalam pengelolaan pesan cepat seperti chat melalui video atau bertatap muka melalui video secara langsung. Ini apa sih, Cintika? Untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer di perangkat komputer. Itu dia kalau perangkat proses itu fungsinya untuk mengolah Dan menjalankan proses pada sistem komputer. CPU itu fungsinya untuk apa? Untuk menerima dan menjalankan perintah sebagai pangkat lunak. Apa sih ini, Bi? Itu RAM, Bu. RAM. Kalau Robi katanya pernah lihat nih, RAM itu tuh dia fungsinya untuk apa sih, Bi? Fungsinya digunakan untuk menyimpan informasi yang selanjutnya akan memproses informasi tersebut, Bu. Ya. Kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar monitor. Jelaskan yang dua, sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga itu kalau output device itu dia fungsinya untuk apa? Coba, silakan. Mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data. Dia itu biasanya data itu berasal dari hardware ya, hardware input proses. Contohnya seperti Speaker, terus monitor, dan printer. ya. Coba kalau dilihat dari layar itu apa sih dia tuh gunanya untuk apa ya ini nih ya? Untuk mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara. Berfungsi untuk menampilkan output atau hasil video grafik lain yang berasal dari perintah CPU. Biasanya sih saya gunain untuk mencetak. Mencetak ya. Biasa kalau ada tugas-tugas dari sekolah kayak makalah gitu ya, cetaknya lalu melalui printer. Nah, Storage device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan, berguna untuk menyimpan data komputer. Iya. Hilfa, ayo Hilfa. Hard disk memiliki kapasitas penyimpanan yang paling besar, sedangkan floppy disk merupakan media penyimpanan yang paling kecil. Tugasnya itu kamu bentuk dulu kelompok. Saya ini dulu ya. Saya ambil satu orang, jadi nanti temannya yang kelompoknya masing-masing ya. Syawal, Gufron, Robi, Hilfa, sama Okta. Yang ke Cantika, Putra, Zahra, Aulia, Patan. Radi, Kayu, Johan, Mauren, Amda. Nah, kita lihat tadi itu tugasnya tadi di yang ini, lembar kerja peserta didik. Nih. Tuh. Kamu baca dulu petunjuknya, tulis nama itu ya, nama kelompokmu ya. Atau nanti kamu tampilkan pas waktu tampil presentasi menyebutkan juga nggak masalah sih. Kamu dari kelompok berapa, siapa saja. Nanti yang bagian menyebutkan menyebutkan kelompoknya itu nanti boleh dilemparkan langsung ke temannya, silakan untuk menjelaskan hasil diskusinya ya. Jadi satu orang itu dia hanya untuk berbicara pada saat pembukaan kamu tampil presentasi. Nah, di sini kan ada alat input, ada output, ada pemrosesan dan penyimpanan. Kalau dilihat dari gambarnya, ini ada 2, 4, 6, 8. 8 tugas. Itu ada gambar ini namanya apa. Terus nanti dari gambar itu kamu cari tahu lah di bahan ajar yang saya bagikan juga ada tadi, video yang sudah saya tampilkan tadi juga ada. Tuh kemudian fungsinya ini untuk apa. Kemudian dia termasuk ke dalam apa sih, output kah, input kah, pemrosesan kah, atau penyimpanan. Dari kelompoknya Haidar dulu deh. Kelompok Haidar. Silakan, siapa yang mau presentasi Haidar? Persilakan. Okta. Oke, Okta. Mana Okta?
Oke, silahkan Okta. Kamu tunjuk nanti siapa orang yang mau menjelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A yang terdiri anggotanya Haidar, Gupron, Hilpa, Sawal, Robi, dan Okta. Pertama, kita bisa lihat namanya Elastic PS. Fungsinya controller atau sesuatu yang menggerakkan permainan, termasuk input. Gambar kedua, terdapat flash disk. Fungsinya untuk menyimpan data atau file termasuk penyimpanan. Gambar ketiga, webcam, fungsi perangkat digital untuk dihubungkan ke komputer atau laptop, termasuk input. Gambar keempat, monitor, sebagai adaptor tampilan yang menampilkan informasi yang diproses oleh kartu video komputer, termasuk output. Gambar kelima, terdapat mouse sebagai alat menggerakkan kursor, termasuk input. Gambar keenam, terdapat keyboard untuk mengetik huruf, angka, simbol yang akan ditampilkan di layar komputer, termasuk input. Gambar ketujuh, termasuk CPU, mendukung pemrosesan data dengan melakukan fungsi, mengambil, mengkode, dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram, termasuk pemrosesan. Gambar ke-8, printer, mencetak dokumen dari komputer, termasuk output. Oke, tampilkan tadi dari 3 kelompok itu, apakah sudah memahami nih ternyata fungsi, kemudian macam-macam dari perangkat keras dan penggunaannya, itu kira-kira udah ngerti belum hasil dari diskusi kalian? Apakah masih ada sesuatu yang mestinya harus dipelajari lagi? Kira-kira hasil dari diskusi itu apa yang kamu dapat? Ada yang bisa menjelaskan? Kita tahu dari barang-barang yang tadi kita sebutkan, kita tahu kelompok masing-masingnya. Contohnya tuh kayak joystick, mouse, keyboard, dan webcam tuh ternyata termasuk kelompok input device. Jadi kita tahu mana aja yang kelompok device, yang mana yang kelompok output device. Oh gitu. Nah, jadi nih hasil dari pembelajaran kita hari ini tuh, hasil dari diskusi yang sudah kita lihat itu, ya, ternyata tuh kalian sesuai dengan tujuan yang tadi sudah saya sebutkan, kalian akan mengetahui apa itu perangkat keras, kemudian fungsinya, kemudian macam-macam sesuai dengan kegunaannya ya, sudah dijelaskan dari diskusi itu. Untuk minggu depan saya akan menyampaikan materi mengenai sistem operasi dan aplikasi ya. Jadi ada sambungannya dari perangkat keras komputer ini. Oke, cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di kelas saya. Kita tadi di awal sudah baca doa. Nah, berarti kita kalau udah selesai pun kita baca doa dulu. Oke, silakan. Ketua kelasnya, Haidar. Mari belum mengakhiri kegiatan hari ini, ada alangkah doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jangan lupakan prokes tetap harus ketat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah.